Assalamualaikum semuanya, Mimin gaskan lagi. Bab 21-22. CEO dingin dan gadis malang. Anaya membeku mendengar apa yang baru saja Sean katakan. Jantungnya kembali berdebar, entah sudah berapa kali hari ini Sean membuatnya berdebar seperti saat ini. Jantungnya berdetak keras, sungguh lama-lama ia bisa terkena serangan jantung. Sean mengurai pelukannya dan menatap dalam Anaya. "Kumohon teruslah ada di sampingku apapun yang terjadi," ucap Sean sungguh-sungguh. Sean memang belum mencintai Anaya, tapi dia tak ingin dan tak akan melepas Anaya begitu saja. Dia akan menikah sekali seumur hidupnya. "Kak, aku. Naya. Mungkin aku belum mencintaimu begitu juga kamu. Aku berubah pikiran Naya, aku ingin pernikahan ini sekali seumur hidupku, begitu juga denganmu," ucap Sean. "Kak, aku pernah terluka di masa lalu, tak mudah bagiku percaya dengan laki-laki. Aku takut kembali terluka, apalagi kita berdua sangat jauh berbeda," lirih Anaya. "Sama Naya. Aku juga pernah terluka. Apa kamu mau kita sama-sama mengobati luka hati kita?" tutur Sean dengan tulus. "Kak, aku akan coba Kak. Itu juga tergantung kakak membuatku kembali percaya dengan namanya cinta," jawab Anaya walau hatinya masih belum yakin dengan Sean. "Apa salahnya mencoba untuk percaya, bukan? Baiklah. Mulai sekarang kita harus saling mengenal lebih dalam lagi. Kamu harus menceritakan semua tentangmu, meski aku sudah tahu, dan aku juga akan menceritakan semua tentangku," ucap Sean. "Ya Kak. Surat perjanjian itu apa sudah kamu tanda tangani?" tanya Sean. "Belum Kak," jawab Anaya menggeleng pelan. "Kenapa?" "Entahlah Kak, aku hanya takut mengambil keputusan yang nantinya akan jadi masalah ke depannya. Aku takut mempermainkan pernikahan," lirih Anaya. "Naya, aku akan memulai menceritakan wanita tadi. Dia dulunya sahabat masa kecilku karena terjadi sesuatu 3 tahun yang lalu, yaitu nenek merencanakan pertunanganku dengannya dan berakhir dengan penolakanku. Disitulah awal semuanya sampai aku kehilanganmu nenek untuk selamanya. Soal Jessica aku sudah tahu Kak," sela Anaya. Sean memicingkan kedua matanya menatap Anaya penuh selidik. "Kamu, Mama yang memberitahukanku tadi pagi semuanya, tentang hubungan kalian dan alasan Mama yang tak suka pada Jessica," tutur Anaya. "Jadi karena itu aku tak menemukanmu dimanapun tadi pagi," tebak Sean. "Ya, lalu Mama cerita apa saja, tanya Sean yang mendudukan Anaya di atas meja kerjanya, sedangkan Sean duduk berhadapan dengan Anaya di kursi kebesarannya. "Apa aku harus menceritakan semuanya? Itu butuh waktu yang banyak Kak," ujar Anaya. "Kamu harus menceritakan semuanya padaku," ucap Sean menatap sang istri yang sudah terlihat cemberut. "Tahu gitu aku rekam saja tadi Kak," ujar Anaya yang sudah mengerucutkan B1 birnya ke depan. "Haha. Kamu lucu sekali Naya, apa sepanjang itu cerita Mama?" tanya Sean yang sudah gemas dengan istri kecilnya ini. Anaya berdehem pelan. Sean mengangguk pelan dan menatap gadisnya itu yang tampak memindai ruangan kerjanya. "Naya. Apa kamu lapar?" tanya Sean. "Tidak. Kakak lapar." Anaya balik bertanya pada Sean. "Tidak. Ayo kita pulang," Sean merangkul P1 langsing sang istri, membuat Anaya sedikit risih. "Kak, jangan seperti ini, malu dilihat orang," bisik Anaya. "Aku hanya ingin orang tahu jika kamu itu milikku Anaya," tegas Sean yang kembali mode datar dan arogannya saat melewati para karyawannya. "Posesif," gumam Anaya yang masih didengar oleh Sean. "Itulah Joseon," balas Sean.
Kamu menyebalkan Kak, jawab Anaya yang mulai jengah dengan kelakuan suaminya, yang makin merapatkan tebu Anaya padanya saat karyawan laki-laki melewati mereka. Belum jatuh cinta saja dia sudah seposesif ini. Bagaimana dia mencintaiku aku tak bisa membayangkan pasti dia mengurungku di mansionnya. Batin Anaya bergidik ngeri membayangkan sifat Sean padanya nantinya. Apa yang kamu pikirkan Anaya hingga raut mukanya seperti itu? Tanya Sean yang bingung dengan sikap Anaya yang terlihat bergidik. Tidak ada kok Kak, kilah Anaya. Yakin? Lia. Kak Sean, kesal Anaya. Demi apa? Kak, kenapa kamu kembali menyebalkan? Sungut Anaya. Hahaha. Wajahmu sangat menggemaskan jika sedang cemburut Naya, dan aku suka, bisik Sean. Blues. Anaya memalingkan wajahnya, mukanya sudah merona saat Sean menggodanya. Gadis itu kembali berdebar bisa-bisa ia sakit jantung jika terus berdekatan dengan Sean. Wajahmu merah Naya, dan itu sangat manis, bisik Sean lagi menggoda Anaya. Kak, apa? Anaya menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Lah sungguh malu saat ini mukanya sudah merah padam digoda oleh Sean. Jangan tutupi wajahmu Naya, ucap Sean menarik kedua tangan Anaya yang menutupi wajahnya. Seketika pandangan mereka bertemu ada getaran di hati Sean saat menatap manik mata istrinya itu. Dia ingin menyelami hatinya saat ini untuk Anaya. Dia selalu berdebar jika menatap manik mata hitam milik Anaya. Tak lama pintu lift terbuka Sean segera memutuskan tatapannya dan lalu menggenggam jemari sang istri melewati lobi kantor. Sean berjalan begitu arogannya dan sangat posesif pada Anaya. Para karyawan tampak memandang Anaya dengan tatapan sinis. Bagi mereka Anaya tak pantas menjadi istri bos mereka. Keduanya kini sudah bersama di dalam mobil Sean, masih menggenggam jemari sang istri dengan tangan sebelah kirinya dan tangan sebelah kanan memegangi setir mobil. Dia sudah memutuskan untuk membuka hati pada sang istri. Dia ingin Anaya nyaman dengan perhatian dan sikapnya, agar sang istri terbiasa dengan S3 entuhan dan dekapannya. Anaya sebenarnya keberatan dengan apa yang dilakukan Sean. Namun ia menyadari ini awal mula hubungan mereka. Walau masih risih tapi ia akan berusaha agar terbiasa. Kak, kapan kita kembali ke mansionmu? Tanya Anaya memecah keheningan mobil. Apakah kamu tidak nyaman dengan mansion kedua orang tuaku? Tanya Sean. Bukan begitu Kak. Aku hanya bertanya saja, ucap Anaya. Lusa kita pindah ke mansion karena kampusmu lebih dekat dengan mansion kita, ucap Sean. Baiklah Kak, jawab Anaya tersenyum tipis. Naya, boleh aku bertanya? Ucap Sean. Ya, boleh aku tahu kenapa kamu mengalami trauma pada pria? Tanya Sean hati-hati. Anaya menatap Sean dalam tersenyum tipis. Menceritakan semuanya sama saja ia membuka kembali luka hatinya. Kalau kamu gak mau cerita tak apa, timpal Sean melihat raut wajah sang istri yang sudah muram. Dia mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri bahkan saat ini mereka sudah menikah, ucap Naya mencoba untuk tersenyum. Kamu begitu mencintainya, tampan mana aku dan dia? Tanya Sean. Tampan itu relatif Kak. Tapi jujur kamu lebih tampan darinya Kak, ucap Anaya tersipu malu. Sungguh. Berarti besar kemungkinan kamu bisa jatuh cinta padaku Naya, ucap Sean dengan pedenya. Kamu sungguh narsis Kak, ucap Sean. Tapi aku yakin kamu pasti akan jatuh cinta padaku dalam waktu beberapa bulan ini Naya. Tak ada yang mampu menolak pesonaku, ucap Sean. Kita lihat saja Kak. Kamu apa aku yang jatuh cinta duluan? Kita harus jujur nantinya tak boleh berbohong, tantang Anaya.
Baiklah kita lihat saja nanti, ucap Sean. Bab 22. 2 hari berlalu hubungan Sean dan Anaya semakin dekat. Sesuai janji mereka akan saling membuka hati dan saling terbuka satu sama lain. Pagi ini Anaya sudah siap untuk kembali ke kampus. Meski bukan kampusnya dulu namun Anaya masih bersyukur, Sean masih mengizinkannya untuk melanjutkan pendidikannya. Sean tersenyum tipis melihat raut bahagia di wajah istrinya. Pagi ini adalah pagi terakhir mereka di mansion kedua orang tuanya. Setelah Anaya pulang dari kampus Sean akan langsung membawa Anaya ke mansion pribadinya. Naya, ingat tugas kamu? Kuliah bukan berarti mengabaikan tugasmu sebagai istri, ucap Sean saat akan menuruni tangga. Lia Kak. Aku tahu kok, ucap Anaya dengan bibir sudah mengerucut, karena entah berapa kali lagi ini Sean melontarkan kalimat yang sama padanya. Sean terkekeh melihat sang istri yang tampak cemberut. Baginya Anaya begitu menggemaskan jika sedang kesal. Jangan main mata di kampus, ingat kamu sudah punya suami sekarang, tutur Sean mengacak rambut Anaya. Lia Kak. Iya tahu, jangan acak rambut aku dong, kan berantakan lagi jadinya, sungut Anaya kesal dengan kelakuan sang suami. Sean. Naya ayo sarapan dulu, ucap Nyonya Anita yang tersenyum bahagia melihat anak dan menantunya yang terlihat mulai dekat. Sean dan Anaya segera melangkah menuju ruang makan. Semua orang sudah menunggu mereka. Anaya duduk bersebelahan dengan Sean yang kembali terlihat datar dan dingin. Kak, mau makan sama apa? Biar aku ambilkan, ucap Anaya pada Sean yang sibuk dengan ponselnya. Apa yang kamu ambilkan aku makan kok Naya, jawab Sean yang masih fokus pada ponselnya berbalas chat dengan Morgan. Anaya mengambilkan nasi goreng lengkap dengan telur dan ayam. Namun tiba-tiba sang adik ipar membuka suara. Kak Naya. Kak Sean tidak suka dengan telur, ujar Sina saat melihat Anaya meletakkan telur di piring Sean. Maaf. Aku tak tahu, sesal Anaya. Sean yang melihat penyesalan di mata Anaya tersenyum tipis. Telurnya buat kamu aja ya, ucap Sean lembut. Ya kak. Maaf aku tidak tahu, ucap Anaya. Salahku juga belum mengatakan apa yang ku suka dan tidak yang aku suka, jawab Sean mengusap punggung sang istri lembut, menenangkan Anaya agar tak merasa bersalah lagi. Sean alergi telur Naya, ucap Nyonya Anita. Semua keluarga tersenyum melihat pasangan pengantin baru itu, yang tampak harmonis. Mereka melanjutkan sarapan dalam diam hanya dentingan sendok yang saling beradu terdengar. Setelah selesai sarapan Anaya dan Sean bersiap berangkat menuju tujuan masing-masing. Sean. Jadi hari ini kalian pindah ke mansion kalian. Papa Ferdian menghentikan langkah sang putra untuk memasuki mobilnya. Lia Pa. Sepulang dari kantor aku langsung ke mansionku begitu juga dengan Naya, ada apa Pak? Tanya Sean yang bingung tiba-tiba saja papanya bertanya seperti itu. Padahal saat makan malam, Sean sudah mengatakan di depan semua orang akan rencananya untuk pindah. Tidak. Papa hanya ingin kalian tinggal bersama kami di sini, ujar Papa Ferdian tersenyum samar. Anaya dan Sean saling pandang, lalu melemparkan senyumannya lalu mengangguk bersamaan. Sean menghampiri sang ayah. Pa, kami ingin mandiri, dan yang kedua kampus baru Anaya lebih dekat dengan mansionku Pa. Aku janji akan sering-sering ke sini dengan Anaya, janji Sean membuat Papa Ferdian mengangguk pelan. La tak mau memaksa sang putra tinggal dengannya. Sean benar mereka ingin mandiri dalam berumah tangga. Ya, Papa percaya padamu Sean, jawab Papa Ferdian tersenyum tipis. Baiklah Pa. Aku dan Naya berangkat dulu,
Aku takut Naya terlambat di hari pertama masuk kuliahnya, tutur Sean lalu memeluk sang ayah. Pa, Naya berangkat dulu, ucap Anaya. Ya, Naya hati-hati, jawab Papa Ferdian. Sean melajukan mobilnya menuju kampus Anaya. Meski ia harus putar balik lagi nantinya ke kantor tapi tidak masalah baginya. La ingin mengantar sang istri di hari pertama ia kuliah. Dia ingin memastikan kalau Anaya baik-baik saja sampai di kampus. Tak lama mobil Sean berhenti di depan gerbang kampus. Pria itu turun lalu membukakan pintu untuk Anaya. Gadis itu tersenyum manis pada Sean saat pria itu menjulurkan tangannya pada Anaya. Dengan cepat Anaya menyambut uluran tangan Sean dan keluar dari mobil. Seluruh mahasiswa yang melihat kejadian itu ada yang berdecak kagum, dan ada juga yang memandang Anaya sinis. Belajarlah yang benar, ucap Sean mengusap pucuk kepala Anaya. Ya kak. Aku masuk dulu, jawab Anaya yang sudah tersipu malu dengan kelakuan Sean di depan banyak orang. Ya. Oh ya, nomor ponselku sudah aku masukkan di ponselmu. Telepon saja kalau sudah selesai kuliah nanti aku jemput, ucap Sean menghentikan langkah Anaya. Terima kasih kak, ucap Anaya tersenyum tipis lalu melanjutkan langkahnya menuju ruang kelasnya. Sedangkan Sean kembali melajukan mobilnya menuju kantor. Pekerjaannya begitu menumpuk setelah 4 hari cuti. Saat Anaya akan melihat denah kampus, dan untuk mencari letak kelasnya gadis itu, dikagetkan dengan seseorang yang menepuk pundaknya. Anaya menoleh dan terkejut melihat seseorang yang sangat ia benci ada di hadapannya. Elo. Ya, ini gue. Jadi sekarang lo jadi sugar baby om-om tadi. Sindir orang itu. Apa maksud lo? Jangan sok tahu kalau gak tahu kebenarannya, balas Anaya yang sudah terlanjur kesal. Hahaha. Naya. Gue tahu lo udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Jadi lo jual tubuh lo buat pria tadi, agar lo bisa masuk kampus ini, dasar munafik lo. Ucap orang itu menaikkan suaranya mengundang perhatian mahasiswa yang ada di sekitar itu. Heh. Jadi lo saat ini sedang memberitahukan kelakuan lo pada semua orang saat ini, cibir Anaya membungkam mulut orang itu yang sudah tampak menahan amarahnya. Apa maksud lo? Hah? Ucap orang itu yang sudah melotot tajam pada Anaya. Pikir saja sendiri, ketus Anaya meninggalkan orang itu yang sudah tampak emosi, mengabaikan bisikan orang-orang tentangnya. Biarlah apa yang mereka katakan toh niatnya ke kampus untuk belajar bukan untuk disanjung. Anaya berjalan menuju kelasnya untung tadi ia sudah melihat di denah di mana kelasnya sebelum orang itu datang. Benar-benar sial, baru saja tiba di kampus orang itu sudah merusak moodnya. Dia ingin belajar dengan tenang tapi itu tidak akan terjadi. Karena selama orang itu masih satu kampus dengannya orang itu akan tetap membuat naskah dengannya. Anaya bergegas berjalan karena ruang kelasnya sudah hampir kelihatan. Tapi tiba-tiba seseorang menghadang langkahnya. Anaya menghela nafas berat saat melihat orang yang ada di hadapannya. Orang yang mati-matian Anaya lupakan. Gak cewek gak cowoknya sama aja datang kayak jelangkung, gumam Anaya kesal. Nay, lo belajar di kampus ini sekarang? Tanya orang itu. Bukan urusan lo, minggir gue mau lewat, ketus Anaya mendorong tubuh orang itu. Namun usaha Anaya sia-sia yang didorong tak bergeming sedikitpun. Nay, gue, apa sih? Minggir gak? Gue mau lewat. No bini lo udah kayak singa natap ke sini, tunjuk Anaya pada orang yang tadi melabraknya. Naya, gue mau. Riko, stop. Gue gak mau punya urusan lagi sama lo dan wanita tak tahu diri itu.
Jadi anggap kita tak pernah kenal, bentak Anaya melangkah meninggalkan pria yang bernama Riko itu.